Selamat berjumpa lagi dengan Pak Yono, anak-anakku semuanya ya. Sampai ITA Salam kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN pada materi pembahasan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari bersama Pak Yono. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita telah bahas yang lalu, itu berlaku berbagai norma ya dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari. Yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau dilandasi norma agama dari ketiga norma itu ya. Kalau kita tinjau manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai juga makhluk sosial, dimana dalam berinteraksi dalam bermasyarakat, manusia itu sebagai makhluk individu tentunya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, mengutamakan kebutuhannya sendiri. Ini berbeda dengan orang lain, kebutuhannya berlainan. Ini sebagai makhluk individu ingin mementingkan memenuhi kebutuhannya sendiri, yang beda dengan kebutuhan makhluk individu yang lain. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia itu tanpa hidup sendiri, tapi memerlukan bantuan orang lain ya, memerlukan bantuan orang lain, selalu ingin berinteraksi, berkumpul, bergaul dengan manusia yang lainnya. Itu sebagai makhluk sosial. Ini gambarannya sebagai makhluk individu, manusia memiliki kebutuhan sendiri-sendiri yang ingin selalu mengutamakan kebutuhannya pribadinya, individunya. Demikian juga orang lain. Sebagai makhluk sosial tadi, itu manusia itu selalu berinteraksi dengan manusia lain, tidak dapat hidup sendiri, selalu ingin berkelompok, berinteraksi, bergabung dengan manusia yang lain. Sudah lazim ya dalam masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku yang wajib dipatuhi. Jadi setiap masyarakat pasti ada norma yang berlaku yang wajib dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Kemudian ketaatan dalam mematuhi norma itu ketaatan itu adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku karena rasa tanggung jawab sebagai warga yang baik. Itu taat, ketaatan itu tentu sikap patuh pada aturan yang berlaku karena rasa tanggung jawab sebagai warga yang baik. Kemudian sikap patuh, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menyadari apa? Menyadari akan pentingnya atau tujuan, fungsi dari norma dalam kehidupan. Tahu, paham, sadar akan pentingnya, tujuannya, fungsinya dari norma yang harus dipatuhi dalam masyarakat itu. Itu sikap patuh. Kesadaran diri ini harus dibiasakan sejak dini. Maka alangkah baiknya anak-anakku semuanya, kita ini membina sikap dan budaya yang apa? Budaya malu. Malu kalau tidak tertib, malu kalau melanggar aturan, malu kalau melanggar norma, baik norma kesusilaan, kesopanan, hukum, agama, itu merasa malu kalau melanggar. Kemudian budaya apa yang kita pindah? Budaya tertib. Malu kalau kita antri tidak tertib, malu kalau kita ada traffic light kita langgar. Itu budaya tertib, harus tertib. Traffic light merah ya harus berhenti. Kemudian malu ini juga kita budayakan apa? Di samping budaya malu, budaya tertib, budaya bersih. Itu.
yaitu kita budayakan budaya bersih. Kita anak-anak sekalian ulangan ya, bersih, tidak menyuntek, tidak apa, tidak bohong, bersikap jujur, bersih dari sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang kotor, kata-kata yang kotor. Kemudian faktor penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat itu masih rendah, itu dipengaruhi oleh faktor pribadi, juga faktor lingkungan ya. Faktor pribadi itu berkaitan dengan watak dan karakter. Kalau watak dan karakternya sudah tidak mau diatur, tidak mau patuh pada aturan ya, itu sangat berpengaruh dalam nanti apa, kepatuhannya pada norma-norma dalam kehidupan. Faktor lingkungan, keluarga, masyarakat belum apa, mendukung adanya untuk membentuk watak sikap yang taat patuh pada aturan atau norma-norma yang ada atau yang berlaku. Kemudian penerapan perilaku sesuai norma pada lingkungan, itu penerapannya pada mana? Penerapan perilaku yang sesuai dengan norma-norma pada lingkungan itu bisa diterapkan di lingkungan keluarga, misalnya menghormati orang tua, membantu orang tua. Di dalam keluarga saling apa, hormat menghormati, patuh taat pada orang tua, menjalankan ibadah dengan rajin di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah mentaati tata tertib sekolah, berjumpa dengan guru, karyawan, mengucapkan salam. Itu penerapannya. Menjaga apa, ketertiban di sekolah, masuk tidak terlambat, tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, dalam mengerjakan ulangan jujur. Kemudian di lingkungan masyarakat penerapannya yaitu saling hormat menghormati meskipun berbeda suku, ras, agama, keyakinan, tidak memaksakan kehendak, menghargai orang lain dan sebagainya. Terima kasih, demikian pembahasan dari Pak Yana, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, tetap semangat belajar ya. Silahkan cermati video Pak Yana ini untuk bekal mengerjakan tugas yang Pak Yana berikan. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.